kena batu lagi. Enak punya motor kayak gini nih, main-main kayak tempat gini nih gak worry gitu. Motor ringan, tenaga cukup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Campur Aduk. Oke, hari ini saya mau lanjutin motoran nih. Ini odonya udah 200 ya, jadi masih tetap belum bisa gaspol. Paling sampai RPM 6000. Kalau di odo di 200 itu, kalau mau sampai 200 itu dia cuma bisa sampai di 4000. Bukan cuma bisa, cuma maksudnya anjuran pabriknya ya. Tapi tujuannya bagus sih menurut saya, karena memang pas awal motor ini datang bannya tuh licin banget, masih ada kayak lilinnya. Terus remnya juga, cakramnya mungkin sama piringannya, kampas sama piringan tuh masih belum ini ya, belum nyatu lah, masih bagus banget piringannya, jadi masih pada licin, remnya masih ngeblong, ban licin. Jadi memang tujuannya bagus, karena kalau motor bener-bener masih 0 km pakai gaspol bahaya sih menurut saya, karena belum ini ban masih belum napak gitu ya. Oke, kita panasin dulu. Tuh lihat, odonya baru 200. Kita mau coba motorannya jalur-jalur dual purpose lah, kita cari di daerah Kuningan. Saya pakai helm trail dulu biar nggak panas, dipakai Google. Oke, ini motor udah diapain aja. Saya turunin shocknya sedikit ya dari setelan itu, pernya diputar dikit sesenti. Ini diturunin juga depan sesenti, karena tinggi badan cuma 165. Kalau nggak dirubah sedikit sebenarnya nggak masalah, karena bobotnya ringan. Cuman tetap biar lebih safety, lebih nyaman turunin. Jadi kalau pakai bus tuh masih enak tuh, pas lah. Dua kaki napak jinjit dikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba lewat sini. Ada pipa sekarang. Sejak kapan ada pipa di sini? Sana. Salah jalan. Di sini beloknya. Nah. Pak. Jadi motor ini tuh buat yang tadinya biasa main trail terus malah makin miring ya. Kemarin dirubah, harus dilurusin lagi. Buat yang biasa main trail terus pengen masih dual purpose, off-road, masih bisa touring dikit ya, ini motor yang pas. BTW ini miring gara-gara dirubah kemarin, tapi memang dari awal KLE 500 ini banyak yang ngeluhin stangnya tuh yang miring ke kanan. Nah cuman kemarin saya salah arah, berarti salah arah benerin, malah makin parah. Kemarin sambil nurunin shock dirubah, malah sama, lebih parah. Salah berarti arahnya. Nanti kita benerin lagi, malah makin jauh. Nah, kena jalan lubang bumpy gini menurut saya masih enak ya, suspensinya masih nyaman. Tuh, stangnya ganggu banget yang miring. Ya, ntar kita benerin ya stangnya. Nih, gravel gini masih oke. Nah, kita lanjut, sana ada jalan batu. Nah, ini kita ada jalan gravel nih di sini nih. Cuman bener ya, dengan ground clearance yang pendek tuh agak khawatir kayak tadi itu, karena dia ada batu-batu yang lumayan gede ya. Kayaknya ke bawah ya.
Kayaknya kesini buntu deh. Oh iya, sini buntu. Nah, buat berdiri, posisi berdiri gini nih masih enak ya. Kopling juga ringan. Jadi kayak satu tangan tuh masih ke ini ya. Ini kayak trailnya KTM yang udah hidrolik tuh nggak beda jauh. Empuknya sama. Kopling KTM Husky yang hidrolik yang trail masih mirip feelsnya. Karena udah apa? Slippery clutch Kawasaki ini. Enak, pakai gini enak. Dan handlebarnya udah tinggi ya sebenarnya. Salah. Nah, kita selipin ban belakang aja. Mana sih jalannya tadi tuh? Jadi buat yang suka ngetrail, butuh motor touring, ini pilihan yang pas nih. Oh, kesini nih. Belum ada dekal ya, baret-baret dikit lah. Loh, ini bener nggak ya jalannya ya? Harusnya sih bener. Nah, tuh ada jalan tuh. Dulu tuh jalan mobil, ini sekarang agak kotor. Karena ini tambang batu udah ditutup. Batunya lihat. Oke, enak sih, enak. Bener, gak kayak motor touring yang susah dibawa dual purpose gini ya. Ini masih enak buat dibawa gini. Tuh lihat. Nanti kita ke bawah. Nih, lihat tuh gunung batunya. Wih, ini pernah didatangin KDM nih. Woi, enak buat dibuat gravel gini motor. Suspensinya cukup banget ya Pak. Tuh, kita foto-foto dulu di sini nih. Wah, udah ada tanah di sini aja nih. Dari mana nih? Oke, cakep ya. Kita foto dulu. Foto-fotonya udah sih. Lihat sini. Nih, tuh. Cakep ya. Ini cakep nih KLE nih. Cakep dan murah ya untuk 450 cc. Lihat. Ini ramping dan Kawasaki gitu ya, maksudnya dealer cukup banyak, spare part akan mudah. Widih, itu kayak belalang lah, tinggi depannya. Ngeri ya batunya, kalau longsor bawahnya udah keruk abis. Kita pindah. Cara matiin ABS-nya gimana ya? Lupa nih. Ini ABS-nya belum dimatiin. Nggak bisa ya? Tinggal ditekan nggak sih? Apa harus mati?
Oh, harus mati. Nah, mati baru dimatiin. Kalau lagi hidup nggak bisa dia. Coba, udah mati belum? Kayaknya masih ya. Kayaknya masih. Gimana ya? Ada yang tahu kan nih cara matiin ABS-nya? 1 kali, 2 kali. Nah, tadi udah kedip. Tapi kayaknya masih hidup ini. Soalnya nggak berhenti terus rodanya. Dah, taruh aja lah. Dikit gua ngeremnya. Wah, ada truk. Ada truk, guys. Menepi dulu kita, yuk lanjut. Nah, jangan rem depan kalau tanah-tanah gini nih. Aduh ya, ABS-nya masih hidup, enak. Jadi kayak ya kayak gitu. Kalau ABS-nya hidup tuh dek 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 dek. Gayang kan kalau trail kan butuh kontrol penuh ya di tanah tuh. Enak sih kayak di bawah jalur gini ya. Air, guys. Wede. Coba kita cari tahu dulu cara matiin ABS-nya. Oh, ada batu masuk skid plate. Suaranya ngeri juga ya, peletak-peletak. Ngeri juga tuh, skid plate-nya tipis. Ntar kita berhenti dulu. Tadi ada batu kesini, suaranya ngeri, peletak-peletak. Emang harus ganti ya, butuh cover yang mungkin lebih tinggi sampai sini. Karena itu kan udah blok mesin ya, batu kenceng, pecah ya, sayang ya. Perjalanan bisa terhenti. So far enak sih, bener. Yang buat suka ngetrail, butuh motor dual purpose, ya CF Moto oke, ini oke. Tergantung kebutuhan. Cuman menurut saya udah pernah nyoba CF Moto juga. Ini kelebihannya, power mesinnya lebih gede. Jadi buat touring yang jarak jauh butuh di on road yang bisa lebih kenceng, menang ini. Ada beberapa vlogger yang test drag sama CF Moto menang ini. Tapi kalau memang kalian peruntukan buat main trail, banyak off-roadnya, ya mungkin CF Moto pilihan yang lebih tepat gitu. Tapi ya kalau mau ngetrail mending pakai motor trail ya. Jadi buat aspalnya lebih banyak, saya prefer pilih ini. Makanya saya nunggu Kele datang. Oke, nanti kita balik lagi ke jalur sana ya. Kita cari tahu dulu cara matiin ABS-nya. Nah, katanya ditahan tadi udah sih. Nih, ini ABS-nya udah hidup, berarti udah mati. Cuman ternyata yang mati roda belakang aja. Kita coba. Enggak depan belakang, ABS off-nya tuh belakang aja. Nah, kita coba nih ngerem belakang. Lah, malah hidup dia, malah hilang tuh. Berarti belum mati. Mana ya? Tahan. Tuh, nggak ada yang kedip. Tahan sekali, tap sekali tuh, kedip. Nah, nggak tahu tuh, udah mati belum? Oh, oh iya. Jadi udah indikator dia mati enggaknya kedip doang. Dan harus ya dicoba. Kayaknya hidupnya depan belakang ya. Oh iya, enggak. ABS depan hidup bener. Kayaknya nggak mati sepenuhnya kali ya. Kayak saya ngerasa masih tetap hidup.
Nanti deh kita cari tahu dulu. Harusnya sebelum dicoba ya. Ini udah di jalan baru cari tahu. Wah bagus nih, nggak ada yang videoin tapi nih. Main air. Muter-muter lagi. Coba kalau kesini kemana nih kita? Coba. Banyak ya jalannya. Oh buntu sini. Oh, ada jalan nih sana. Coba dulu ya. Kita coba. Oh ada. Oh ada pipa. Coba ini kemana? Enak sih motornya, pokoknya yang tadi saya bilang, kalau yang suka main trail, saya dulu main Husky KTM udah bosen, udah nggak main trail, tapi masih pengen main ke tanah, tapi pengen bisa jelajah gitu kan. Kalau pakai trail ya full dicari tanah ya, kalau dipakai di aspal ya nggak enak. Ternyata ya KLE ini jawabannya. Oh itu sih ke warga ya, kita balik lagi aja. Pokoknya buat main tanah masih oke banget, cocok. Pakai di jalan masih bisa ngebut. Tuh, dengan ban gini ya enak. Ya Pak, punten Pak. Tuh ada kayu. Oh rewas. Mbak punten. Ada kayu tadi, kaget. Emang safety-nya kalau mental gini pakai boots yang tinggi ya, jangan yang setengah ya Pak, karena ya rintangannya itu. Saya pernah hampir kecolok kayu patahan ini tuh, patahan pohon kecil. Wah kalau nggak pakai boots trail kaki robek udah. Ini bagus nih tadi yang air, cuman nggak ada orang karena main sendiri. Ah masih hidup tuh ABS. Nah nanti kita cari tahu dulu. Sebenarnya pengen ya nyoba buat kayak jumping gitu, tapi kalau pas turunnya di batu aduh ngeri juga. Nggak ada ininya. Aduh nggak buat tripod kita. Bagus ini padahal. Ada burung pada mandi. Push. Wih. Buntu. Wah gampang banget. Seru sih ya, kayak gini mah arena bermain trail ya. Guys, tolong guys ABS-nya guys. Tuh, meskipun posisi mati sama, dia cuman kedip doang. Nantilah. Apa menurut kalian yang kurang dari KLE 500 ini? Motor yang lagi viral di Indonesia ini. Menurut saya sih cukup ya. Ya pasti segala sesuatu ada kurang ada lebih. Tapi overall nih untuk brand yang terkenal seperti Kawasaki, ini motor oke banget ya.
cocok lah buat yang suka dual purpose. Cuman memang knalpot harus dirubah, agak ditinggiin ya. Saya kemarin kaki tuh sering kejepit ke sini nih, ke belakang. Ban cukup, walaupun kata orang peleknya terlalu besar, tapi ya masih oke lah, dia masih di dalam ban. Atau ban digedein sedikit bisa. Dia 3,5 in ya, mungkin harusnya 3 in. Ini belakang 17, depan 21. Ini udah pesen crash bar dari Korea sama apa namanya, rack belakang ya, top box, buat top box itu. Cuman karena masih tahap pembuatan jadi belum saya pasang, makanya belum berani main-main gimana, kayak sayang belum ada ini. Karena motor gini tuh beda body sama motor trail. Motor trail KTM itu mau dibanting gimana pun dia nggak akan pecah, dia plastiknya lentur. Kalau ini tuh pecah pasti. Terus cover headlamp juga ada yang lagi buat. Banyak lah perintilan yang memang nanti bisa dipasang untuk dipakai bener-bener masuk tanah, biar lebih safety, lebih nyaman, aman gitu, nggak worry kenapa-kenapa. Cuman memang saya pakai motor ini buat main tanah, jadi ya gak terlalu worry lah. KTM aja dibanting-banting ya kan. Jadi untuk motor gini masih oke lah. Suka sih motor ini, dari awal launching saya udah ngincer. Wih keren nih, kalau masuk Indonesia mau beli ya. Bener, launching langsung cari dealer yang ready, beli. Datang unit-unit pertama, katanya kan unit pertama masuk Indonesia tuh 200 motor ya, itu katanya udah ludes. Dan yang paling laris ya yang SE ini. Kalau yang standar ready banyak tuh di dealer. SE ini kayaknya stok pertama udah habis, jadi yang inden tuh pada nunggu lama, datang dari Thailand katanya mungkin April akhir baru datang atau Mei. Kita udah bisa nyoba. Jadi yang lagi inden tuh ngeliatin yang udah pada punya aja tuh. Sabarlah nanti kebagian semuanya. Yang jelas motor enak ya. Oke, ini jalan Danau Perutungan. Lumayan nanjak. Gigi 1 dengan RPM 2000 aja nih naik terus. Pokoknya nanjak banget nih. Hancur lagi jalannya. Wih, ada burung puyuh. Guys, tapi mungkin saya juga ngerasa awalnya stang ini udah tinggi ya, tapi mungkin kalau dipakai buat berdiri gini jadi kayak kurang tinggi. Mungkin nanti bisa ditambahin racer ya, selera lah itu.
guys. Duh. Oh, udah dibentang sini. Ya, pemandangannya. Wede, daun bawang. Nih, Kuningan, Jawa Barat. Sana tuh kotanya. Pegal dikit. Duh, ini ya, stang miringnya ganggu banget, nggak nyaman, jadi kayak tangan kanan kiri lebih jauh. Yuk, kita lanjut. Oh, udah batu ke skiplet. Aduh, kena batu lagi. Gas. Gerak-gerak depannya. Gravel kecil. Batu lagi. Objek wisata. Itu buka tuh. Kita rest di situ lah. Tapi kita coba ke atas dulu ya. Sini dulu menunya masih sedikit. Pokoknya beli. Yang butuh mainan motor kayak tadi cocok. Pokoknya beli, gak usah pusing. Enak. Nih, balik lagi aspal kan. Aspal tanah dah. Komplit, enak. Kuningan, adem. Kali 500 top. Ke atas ada Telaga Suryan. Ini Sagov Coffee Kuningan, banyak pohon pinus. Nah, kita ke atas terus. Ini banyak pohon-pohon pinus tuh. Adem. Oh, ada parkir mobil ke atas. Jalannya mana? Oh, ini benar kayaknya. Oh, ini bisa dipakai camping. Oh, mobil juga udah bisa pada ke atas ya. Dulu terakhir ke sini jalannya masih tanah. Sekarang dia udah di semen gitu. Oh, kesininya masih tanah nih. Ban belakangnya ngucir-ngucir dikit. Wow, ngepot.
bukan ban tahu. Jadi roda belakang depan gaul-gaul nih. Jangan buka gas terlalu gede, spin. Pasti spin. Tuh, oi. Wow, wow, wow. Oke, jangan turun kaki, kita seimbangkan. Nice. Enak punya motor kayak gini nih, main-main kayak tempat gini nih, gak worry gitu. Motor ringan, tenaga cukup. Motor kegedean juga kadang ya enak kalau pakai touring. Kalau buat main gini kan kadang pengen refreshing, pengen jalur-jalur kayak gini kan. Nah, masih bisa nih motor-motor gini. Panas juga mesin 104. Wih, makin kecil guys. Waduh, licin. Oke, terus. Oh iya, ada jembatan. Hati-hati. Ini motor bisa nggak sih? Kayaknya nggak bisa ya. Kayak motor cuman sampai sini. Nah, ini kesana jalan kaki berarti. Kayaknya nggak bisa itu. Udah jalan kaki setapak. Ini juga ada posko kayaknya buat parkir motor. Oke, cukup sampai sini. Oke, mungkin sekian review dari saya tentang Kawasaki KL500 dipakai jalur gravel, batu, tanah. Overall cukup untuk motor yang harganya mungkin cukup terjangkau ya, 450 cc di 150 sekian juta. Menurut saya cukup nyaman. Memang ground clearance ini menjadi bahasan paling umum yang rendah, tapi ya tergantung kebutuhan dan pemakaian ya. Nanti ini kan pasti banyak aftermarket yang bikin lebih bagus, lebih kuat, jadi akan tetap safety untuk motornya gitu sih. Untuk tenaga, kenyamanan menurut saya cukup semuanya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.